Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Ika Fitrianingsih, 2. Meli Widya Purnama, 3. Muhfadli akan mempresentasikan materi mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah I. Materi yang akan kita bahas diantaranya adalah 1. Sistem pemerintahan atau keadaan sosial pada masa dinasti Umayyah I. 2. Keadaan sosial ekonomi pada masa dinasti Umayyah I. 3. Keadaan politik masa dinasti Umayyah I. 4. Kebijakan dinasti Umayyah I. 5. Peristiwa-peristiwa penting pada masa dinasti Umayyah I. 6. Berakhirnya masa dinasti Umayyah I. Materi yang pertama adalah sistem pemerintahan atau keadaan sosial pada masa dinasti Umayyah I. Dari segi cara hidup, para khalifah dinasti Umayyah telah meninggalkan pola dan cara hidup Nabi Muhammad SAW dan Al-Khulafaur Rasyidin. Hingga masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, pemimpin negara berlaku sebagai seorang biasa, tinggal di rumah sederhana, menjadi imam masjid dan memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebanyakan orang muslim lainnya. Namun pada masa dinasti Umayyah yang mengadopsi tradisi sistem kerajaan pra-Islam di Timur Tengah, mereka menjaga jarak dengan masyarakat karena tinggal di istana yang dikelilingi oleh pengawal. Mereka juga hidup dengan bergelimang kemewahan dan memiliki kekuasaan mutlak. Sistem dan model pemerintahan yang diterapkan dinasti Umayyah ini mengandung kritik keras, terutama dari golongan Khawarij dan golongan Syiah. Karena itu, tak mengherankan jika semasa berkuasa, para pemimpin Bani Umayyah kerap kali disibukkan untuk menekan kelompok oposisi. Dinasti Umayyah juga dikenal karena fanatisme kearabannya. Sebagian besar khalifahnya sangat fanatik terhadap kearaban dan bahasa Arab yang mereka gunakan. Mereka memandang rendah orang non-Arab dan memposisikan mereka sebagai warga kelas 2. Kondisi tersebut menimbulkan kebencian penduduk non-muslim kepada Bani Umayyah. Karena khawatir dengan berakhirnya kekuasaan, pemerintah terus mengonsolidasikan persoalan internal. Tujuannya adalah untuk memperkokoh barisan dalam rangka pertahanan dan keamanan dalam negeri serta antisipasi terhadap setiap gerakan pemberontak. Materi yang kedua adalah keadaan sosial atau ekonomi dinasti Umayyah I. Ketika Al-Walid I naik tahta menggantikan Abdul Malik, kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus. Pelayanan tersebut berupa pelayan khusus yang diberi gaji. Orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Al-Walid I juga membangun jalan raya, terutama jalan ke Hijaz. Di sepanjang jalan itu digali sumur untuk menyediakan air bagi orang yang melewati jalan itu. Untuk mengurus sumur-sumur itu, ia mengangkat pegawai. Pada saat Umar bin Abdul Aziz memerintah, ia melakukan pembersihan di kalangan Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diterima kepada orang tertentu dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Terhadap para gubernur dan pejabat yang bertindak sewenang-wenang, ia tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas berupa pemecatan. Kebijakannya di bidang fiskal mendorong orang non-muslim memeluk agama Islam. Pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi. Jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Selama masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz melakukan berbagai perbaikan dan pembangunan sarana pelayanan umum, seperti perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi musafir, memperbanyak masjid, dan sebagainya.
Orang sakit mendapat bantuan dari pemerintah. Dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi para gubernur dan pegawai khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat. Kebijakan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz terhadap kelompok pemberontak cenderung lebih melunak. Ia lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. C. Keadaan politik pada masa dinasti Umayyah I. Bisa dikatakan bahwa puncak kejayaan Islam berada pada masa dinasti Umayyah, setidaknya ditunjukkan dengan luasnya wilayah kekuasaannya. Selain itu juga perkembangan kebudayaannya. Tetapi pada masa dinasti Umayyah tidak semua pemimpin yang berkuasa mampu mempertahankan kemegahan tersebut, sebagaimana banyak yang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia. Hal ini mengandung arti bahwa dinasti Umayyah juga mengalami masa keemasan dan masa suram. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib berkuasa, keadaan kaum muslimin terjadi perpecahan umat, sehingga timbul kelompok-kelompok atau golongan yang masing-masing bersikukuh merasa memiliki hak berkuasa. Sejarah bergulir terus-menerus hingga kedudukan pemimpin tertinggi umat Islam dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. D. Kebijakan dinasti Umayyah I. Di antara kebijakan-kebijakan pada masa Daulah dinasti Umayyah I adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. 2. Perubahan sistem pemerintahan menjadi monarki absolut. 3. Penguatan militer dan kebijakan ekspansi. 4. Penataan administrasi dan tata pemerintahan. 5. Pembangunan fisik yang megah. 6. Gerakan penerjemahan dan Arabisasi. Kemudian yang terakhir, kemajuan pengetahuan dan sastra. Peristiwa-peristiwa penting pada masa dinasti Umayyah I. Pada daulah ini berhasil mempersatukan wilayah dari Cina hingga Perancis bagian selatan di bawah satu naungan kekhalifahan Islam. Kekhalifahan Bani Umayyah masa ini adalah masa berkumpulnya 3 generasi terbaik, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Proses tersebut berlangsung dari tahun 41 Hijriah sampai 64 Hijriah. Periode berikutnya adalah periode fitrah, berlangsung antara tahun 64 Hijriah sampai 86 Hijriah. Pada masa ini terjadi pemberontakan terhadap penguasa dan peperangan sesama umat muslim. Periode berikutnya adalah periode kekuatan, sama halnya dengan periode Muawiyah dan Yazid, berlangsung antara tahun 64 Hijriah sampai 125 Hijriah. Periode kemunduran hingga jatuhnya kekhalifahan Bani Umayyah terjadi antara tahun 125 Hijriah hingga 132 Hijriah. Berakhirnya dinasti Umayyah I. Dinasti Umayyah merupakan dinasti pertama yang memimpin kaum muslimin setelah Khulafaur Rasyidin. Dinasti Bani Umayyah adalah yang pertama kali merubah kekhalifahan Islam dengan menerapkan sistem monarki. Dalam sejarah peradaban Islam terdapat 3 dinasti yang pernah berkuasa, yaitu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah. Namun Bani Umayyah merupakan dinasti yang paling singkat dalam berkuasa, yaitu hanya selama 90 tahun. Sementara Bani Abbasiyah berkuasa selama 3 abad, dan Bani Utsmaniyah yang terlama yaitu hampir selama 7 abad. Dinasti Umayyah mulai berdiri semenjak Muawiyah bin Abu Sufyan menerima kepemimpinan kaum muslimin dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu an pada tahun 41 Hijriah. Selama kekuasaannya, dinasti Bani Umayyah tercatat kurang lebih sebanyak 12 orang yang pernah menduduki singgasana khalifah yang diwariskan secara turun-menurun atau direbut dengan paksa oleh putra mahkota yang lain. Di antara para khalifah yang berkuasa, ada beberapa orang khalifah yang sangat buruk dalam kepemimpinannya, bahkan tidak layak dikenal sebagai khalifah Islam. Salah satu yang paling buruk adalah Yazid, putra Muawiyah, sang putra mahkota yang pertama dari Bani Umayyah. Dia dikenal sebagai seorang diktator, seorang pembunuh siapapun yang dianggap menentang kekuasaannya,
meskipun itu adalah para sahabat Rasulullah. Pada masanya terjadi pembantaian terhadap cucu Rasulullah, Al-Husain, dan para ahlul bait di padang Karbala, serta dialah orang yang memerintahkan pasukannya untuk menyerang dan merusak kesucian kota Madinah dan Mekah. Kekuasaan dinasti Bani Umayyah berakhir pada tahun 132 Hijriah setelah sang khalifah Marwan al-Himar tidak mampu menahan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dari berbagai daerah. Marwan dikalahkan oleh dan terbunuh setelah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah dipimpin Abdullah bin Ali, dan kekalahan ini yang menyebabkan keruntuhan dinasti Bani Umayyah dan menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Tetapi di akhir masa kekuasaannya sebagai dinasti Umayyah berhasil menyelamatkan diri dan membangun kerajaannya di Eropa, tepatnya di wilayah Andalusia yang waktu itu telah menjadi bagian dari kekuasaan Islam. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.